hari ini. Bukan hanya untuk ikut bersama-sama membaca Asma Badar, bukan juga bersama-sama membaca maulid, juga nanti akan baca tahlil dan zikir lain sebagainya. Tapi kami bangga karena pada malam hari ini juga Pak Arifin ini mengenang orang tuanya. Ini perlu kita syukuri. Sebab lama sekarang ini orang lama-lama nanti lupa kepada orang tuanya. Karena sudah kesibukan masing-masing sehingga orang tuanya nanti diabaikan. Jadi ini Pak Arifin masih selalu ingat setiap Muharram selalu membuat acara haul untuk kedua orang tuanya, bapak, ibu, dan nanti akan mengena pada kakek, nenek, dan sebagainya. Soalnya apa? Karena orang tua ini sebenarnya itu orang yang paling berjasa kepada kita di samping guru kita ya. Kalau saja orang tua kita waktu kecil itu membiarkan kita, tidak mengasuh kita, mungkin kita sudah tidak karu-karuan ya. Mungkin kita sudah bisa aja dimakan binatang buas dan sebagainya karena tidak dilindungi oleh orang tua kita. Kita mungkin tidak bisa membaca, mungkin kita tidak bisa dan lain sebagainya. Nah, seperti Tarsan itu kan begitu, dia manusia tapi karena pergaulannya tidak dengan manusia, tidak ada yang mendidik hanya binatang-binatang, maka dia memiliki insting binatang. Jadi dia berlarian seperti kera, yang dimakan adalah makanan-makanan biasa yang dimakan oleh simpanse dan lain sebagainya. Ini Pak Arifin ini termasuk orang berhasil mendidik Pak Arifin, karena Pak Arifin tergerak senantiasa untuk bisa berdoa untuk orang tuanya. Jadi ini perlu kita kagumi, dan ini perlu kita juga menular, kita ketularan gitu ya. Jadi banyak, karena kita bergaul itu biasanya banyak ketularan ya. Bergaul dengan seorang ketularan. Kalau seseorang itu ahli ibadah, maka kita juga akan ketularan sebagai orang yang ahli ibadah dan sebagainya. Bapak sekalian yang kami hormati, jadi mendengar tentang orang tua kita ini ya, kalau mendoakan orang tua sebenarnya itu jangan tanggung-tanggung ya. Kalau ampunan itu sudah biasa itu ya, karena ampunan itu selalu tiap habis sholat selalu kita membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi tolonglah orang tua kita didoakan yang lebih tinggi dari itu, tidak hanya sekedar ampunan ya. Saya sering menyebutkan kadang-kadang bagaimana kita mendoakan orang tua kita ini yang sudah di alam barzah itu bisa menjadi orang dekat bersama Rasulullah SAW. Kita doakan orang tua kita bisa menjadi wali dan sebagainya. Berdoa apa saja itu boleh ya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, berdoalah untuk apa saja, walaupun ketika sandal kita putus. Jadi kata Rasulullah, ketika sandal putus saja kita disuruh berdoa ya. Bahkan berdoa ketika kita membutuhkan garam dan sebagainya. Jadi doa itu kita sebagainya. Hanya menurut Imam Qurafi yang dilarang itu kalau kita berdoa meminta menjadi nabi, mendoakan orang menjadi nabi. Kenapa? Karena secara ijma sudah terputus, la nabiyya ba'di, itu tidak ada lagi orang yang bisa jadi nabi ya. Kalau sebelum Nabi Muhammad lahir banyak orang berdoa nanya supaya jadi nabi, tidak apa-apa. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah lahir dan sudah diutus sebagai nabi, maka tidak boleh lagi orang berdoa menjadi nabi ya, itu yang haram. Kemudian ada juga berdoa yang makruh. Berdoa makruh itu terlalu detail. Misalnya, ya Allah, berilah saya istri yang punya tailat di telinganya, misalnya ada tailat di telinganya dan kepalanya ada botak sedikit, yang detail itu tidak boleh
Ya, itu katanya beberapa ulama menyebutkan itu makruh berdoa terlalu detail. Misalnya minta surga, ya Allah yang pintunya terdiri dari emas, terdiri dari 100 kamar, terlalu detail, itu katanya makruh. Nah, karena apa? Karena terlalu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kita ini sudah diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita ini sudah dirancang, ya. Jadi Allah memiliki Asmaul Husna Al-Musawwiru itu karena kita yang termasuk orang yang sudah dirancang. Orang ini nanti bentuknya seperti ini, nasib seperti itu, semua sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita berdoa untuk orang tua kita karena sudah di alam barzah, ya. Karena di alam barzah, maka doa kita yang terbaik adalah bagaimana mendudukan orang tua kita ini di dekat Rasulullah SAW, di tempat terbaik di alam barzah, nanti di surganya juga mendapatkan terbaik dan sebagainya. Nah, itu doa-doa seperti itu. Karena apa? Karena kita ini sebenarnya akan mendapat kebaikan dari orang tua, ya. Ada hadis Rasulullah menyebutkan Rasulullah bersabda dari Ibnu Umar, "Man sa'ala billahi fa'atuhu." Barang siapa minta di jalan Allah, maka berilah. Jadi kalau ada orang minta sumbangan untuk masjid, kalau kita punya duit, sumbang. Ada orang yang mau madrasah, kita punya duit, kita sumbang. Ya. Wa man ista'adza billah fa'idhuhu. Kalau orang minta perlindungan kepada kita dengan jalan Allah, maka kita lindungi dia. Misalnya apa? Palestina sekarang minta bantuan, ya kita bantu dia. Bantu apa? Kita bantu doa, kita bantu uang dan sebagainya. Itu kita bantu. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Dan kalau kita diundang seseorang, maka datangilah. Jadi karena kita diundang oleh Pak Arifin, maka perlu datang ke sini. Ya, ini perintah Rasulullah ini, ya. Ini adab seorang mukmin. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, ya, fakafi'uhu, maka balaslah yang setimpal. Nah, ini terkait dengan orang tua. Orang tua kita sudah mendidik dan sebagainya, kita harus juga membalasnya yang setimpal. Ada sebuah cerita ini mungkin untuk sebagai pengingat kita. Di Korea dia sebuah keluarga yang anaknya disekolahkan di Amerika. Disekolahkan di Amerika sampai sukses, kawin dengan orang Amerika. Nah, bapak ibunya sudah tidak punya bapak, ibunya kirim surat. Misalnya namanya Yong, misalnya Yong, pulanglah, mama sudah rindu, mama tidak ada temannya di rumah. Dibalas oleh Yong karena dia sudah sukses di Amerika. Maaf mama, saya tidak bisa pulang, tapi saya hanya minta satu mama, berapa biaya yang mama keluarkan untuk Yong akan Yong ganti. Katanya dia itu, tapi saya tidak bisa pulang. Hanya saking marahnya maknya itu, dia kirim surat, kamu aku belikan susu ini dan sebagainya, sampai misalnya sekarang 1 triliun misalnya. Dikirim betul 1 triliun. Habis itu semacam kartu keluarganya didrobek sama mamanya. Dah, aku sudah tidak punya anak lagi, kata dia. Habis itu dia masuk ke rumah jumbo, udah, aku udah tidak punya, merasa tidak punya anak lagi. Nah, itu satu kesalahan besar. Di Malaysia juga begitu. Pernah ada seorang datuk Tan Sri di Malaysia ini semacam pangeran, ya, pangeran, udah kaya raya di Malaysia, tapi tidak pernah menjenguk ibunya. Tidak pernah menjenguk. Sampai suatu saat ibu datang, dia memasukkan ibunya ke panti jompo. Panti jompo itu saking, padahal dia orang sangat kaya raya dia di Malaysia, seorang gelar Tan Sri. Akhirnya suatu saat jengkel, si ibunya ini jengkel, kemudian dia mendatangi seseorang, dia pengen ikut seseorang, dia bilang, nanti kalau aku mati jangan kasih tahu anak-anakku, ini anak-anakku, kuburanku pun jangan kasih tahu kepada anak-anak.
sampai begitu dibilang kepada seseorang yang belas kasihan kepada dia, yang pengasuh di panti jompo itu. Akhirnya betul, udah ibunya meninggal, si pang santri datang, sudah dikasih tahu sudah meninggal. Loh, sudah meninggal kok nggak kasih tahu? Ya tidak boleh kasih tahu. Di mana kuburan? Tidak boleh kasih tahu. Ya, sebagainya. Suatu saat, selang beberapa hari kemudian, si Tan Sri ini datang kepada panti asuhan tadi itu. Dia pengen tahu, kasih tahu pengurus di mana makam ibu saya. Loh, kenapa? Ibu mau tidak mau ngasih tahu tentang kuburan kamu? Ya. Kata orang itu, saya ini mengalami malapetaka. Istri saya kecelakaan meninggal, anak saya meninggal, saya perusahaannya bangkrut dan sebagainya, sehingga dia jadi miskin. Ketika jadi miskin, dia baru ingin datang ke rumah orang tuanya. Itu namanya orang cara mendidik yang salah. Apa salah si orang tua? Orang tua tidak salah mendidiknya, tapi pergaulan dia kemudian setelah itu dia lupa daratan, rupanya lupa ke orang tuanya dan sebagainya. Karena itu kalau masih punya orang tua, tolong, itu masih punya surga kita, ya. Kita punya surga. Memandang wajah orang tua itu ibadah, ya. Nggak usah sholat sudah memandang wajah orang tua itu ibadah. Yang repot tuh kalau kita sudah tidak punya orang tua lagi. Kalau sudah punya orang tua lagi, ya seperti yang dilakukan Pak Arifin dan semuanya, kita mendoakan, mengenang, sedekah untuk orang tua dan sebagainya, itu ya. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, fakafi'uhu, maka balasnya dengan yang sesuai. Wa ilam, kalau kita tidak bisa memenuhinya, mesti kita tidak bisa memenuhinya. Orang tua kita memberi kita ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Masih bayi kita dikasih susu, apa kita bisa membalas pada waktu bayi itu? Tidak bisa. Nah, apa kita bisa balas sekarang? Tidak bisa. Waktu itu juga membedakan bagaimana kita mampu membalas. Jadi orang tua kita ini masya Allah gak bisa dibalas, ya. Ada kebaikannya tidak bisa dibalas, ya. Wa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak bisa menemukan bagaimana cara untuk memenuhi kebaikan orang tua itu, kebaikan siapapun, ya tentu kita tidak bisa memenuhinya. Apa katanya? Fad'uhu lahu, maka doakan dia. Nah, udah. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas kepada orang tua, doakan orang tua kita, ya kan? Jangan lupa berziarah pada hari Jumat, mulai Kamis sore sampai Sabtu pagi berziarah, karena pada saat itu dia terhibur, terutama diziarahi oleh orang yang dicintainya, misalnya anak-anak yang paling disukainya, sebagai datang dan sebagainya. Itu dia senang sekali orang tua itu, ya. Ya. Nanti tolong yang sudah mendahului kita, nanti ceritakan bagaimana senangnya nanti itu, ya, senangnya mendapatkan kunjungan orang yang dicintai. Hatta taro, sehingga kalian tahu betul-betul sudah bisa memenuhinya. Nah, ini dalam hadis itu ada dua sigot. Satu tarau, ada turau. Nah, turau. Kalau tarau itu sehingga lita'lamu, kalian supaya bisa tahu. Kalau turau itu hatta tadunnu, sehingga kalian bisa menyangka sudah bisa menunya. Hampir sama sebenarnya. Nah, tapi kalau tarau itu kita yakin. Yakin. Udah lah cokop doa nangko doa orang tua laku tak doa boleh. Keng salah ya. Nah, kalau turau itu kita menyangka baru menduga bisa memenuhi apa yang bisa kita sampaikan. Nah, jadi kalau kita sudah sampai itu boleh tidak bertukar, tidak bisa berdoa lagi. Tapi karena kita dengan orang tua ini saya kira tidak bisa. Kalau harta kita semua kita jual, kita kasihkan orang dengan belum bisa. Bahkan bumi ini pun kalau bisa kita beli dan kita jual untuk orang tua, kita sedekahkan sebagai pembalasan kepada kebaikan orang tua kita, tidak bisa.
Karena itu salah satu cara. Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, kalau seseorang berziarah kepada makam orang tuanya, dia kudiba minal bari, dia termasuk orang yang birrul walidain. Kalau orang tidak pernah berziarah ke kedua orang tuanya, dia tidak termasuk birrul walidain. Ya, bahkan ada pendapat menyebutkan setidak-tidaknya kita berdoa untuk orang tua kita sehari 5 kali, tiap habis sholat itu berdoa. Jadi mudah-mudahan ini kita mengenang orang tua kita. Pernah suatu saat Nabi Ibrahim itu mendapati Nabi Ismail itu menikah dengan salah satu orang dari daerah Yaman. Nabi Ibrahim datang suruh diceraikan karena taatnya kepada orang tua, dicerai. Ibnu Umar juga begitu. Ibnu Umar pernah menikah, kemudian Sayyidina Umar tahu, ceraikan dia. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak mau menceraikan. Dia melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak menceraikan. Bagaimana Rasulullah? Ini orang tua saya pengen suruh menceraikan saya, istri saya. Kata Rasulullah apa? Ayahmu itu pintu surga. Udah. Kalau kita menentang ayah kita, maka kita tertutup pintu surga itu. Jadi walaupun orang tua itu menyuruh kita kawin dengan janda sekalipun, misalnya, ya udah, kalau disuruh orang tua, namanya disuruh orang tua, kita nurut saja. Ya, pahalanya 2, menikah dan juga kita dapat pahala nurut kepada orang tua. Mesti enak, mesti enak. Kalau kita nurut sama orang tua itu pasti enak, disuruh kawin. Saya dulu waktu mau menikah ditanya, mau menikah kamu? Ukuran saya itu perempuan, karena perempuan berarti harus cocok dengan ibu saya. Kalau ibu saya cocok, ya udah, udah. Saya nggak ngelihat cantik dan semuanya, gitu, ya, gitu, ya kan. Laki-laki, kalau laki-laki harus cocok dengan bapaknya, ya, gitu, ya kan. Walaupun kayak apa dan sebagainya, harus cocok dengan itu. Ini nanti bisa menumbuhkan itu, ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, inilah mungkin sekelumit kita untuk mengenang orang-orang tua kita. Kalau kita mengenang orang tua, lekas bacakan Fatihah untuk orang tua kita, ya. Senang orang tua kita, ya kan. Orang tuanya meninggal. Kalau orang tua belum meninggal, kita kunjungi, sering kita wajahnya usap, kita cium tangannya, kalau perlu kita cuci kakinya kalau masih hidup dan sebagainya. Itu kesuksesan Abu Rizal Bakri itu karena setiap pagi itu mesti nelpon orang tuanya, ibunya. Kunakku nih kamu nelpon, bu di berapa bu? Amun sarapan punten. Lama sarapan apa bu? Sarapan nasi jagung menduk-duk. Oh jangan kan. Jadi napa bisa nika? Tanya ben lagu nika. So senjon doa ibu ki, boleh berdia seneka. Jadi itu yang buat kita nanti sukses itu karena doa ibu. Boleh ibu. Apa sobong ibu? Ki berdoa bisa. Doa ki ibu kita, ya. Udah kan. Kita doa dengan tawasul dengan ibu kita. Ya Allah, saya bertawasul dengan ibu yang telah mengandung saya. Mudah-mudahan saya diberi sukses. Berilah sukses. Berilah kemudahan-kemudahan hidup pada hari ini. Karena jadi orang tua kita ini, kata kiai saya, Kiai Musta'in Romli, orang kalau masih punya ayah dan ibu itu tenang. Karena singkatan bumi itu kayak punya bumi itu namanya abu dan umi. Jadi orang punya tanah itu kan tenang. Wah, tanah bisa ditanami, kita ambil hasilnya. Sama dengan orang punya ibu dan umi. Kalau masih punya ayah dan ibu, kita tenang. Ada persoalan apa aja mesti telepon ke orang tua. Ada salah seorang kawan saya, dia itu hampir melupakan orang tuanya. Suatu saat dia kena PHK, kemana? Kembali ke orang tuanya. Coba bayangin. Padahal orang tuanya sudah tidak bekerja, dia ketika di PHK dia kembali kepada orang tuanya. Jadi begitu mulianya orang tua itu. Karena itu Pak Arifin sekelangkong panjenengan mereka mangeng aki gula sedaja supaya yang ada orang tua. Okay?
Setidak-tidaknya kita hadir pada acara-acara berdoa seperti ini, karena kita hadir pada malam hari ini sama dengan ikut mendoakan orang tua kita. Pintu masuknya melalui ayahnya Pak Arifin, Pak Haji Muhammad Srimuko, tapi intinya juga kita juga mendoakan kepada orang-orang tua kita. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya, bisa mengingatkan saya untuk selalu ingat orang tua kita, dan juga panjenengan sedoyo ya, yang terutama yang sudah tidak punya orang tua lagi. Kalau masih punya orang tua lagi, ciumlah tangannya tiap pagi ya, tiap pagi dan sore. Saya tidur tiap pagi sore mesti cium tangan ayah saya dan ibu saya. Seneng rupanya orang tua dicium. Kenyataannya apa? Pengalaman itu saya lihat ketika anak saya berjabat tangan tiap pagi dan sore, itu senengnya, ya Allah seneng. Kalau gitu orang tua saya dulu seneng ketika saya cium tangannya tiap pagi dan sore. Oke, sekelangkong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.